Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Sanjung Nam Budaya Salam Kebajikan dan Rahayu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abidu billahi wa bil islami dinna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sunni ilma wa sunni hama bahasat amma badu bahasat rahimahumullah suati fabarati manabun anda berada. Senang sekali pada hari ini bisa bertemu lagi di Suadi Fabel. Semoga apa yang saya buat untuk bahasa subscriber Suadi Fabel dapat menghibur kalian dimanapun dan suasana hari sedih, senang, gembira, susah, apabila saya sendiri bisa menghibur teman-temanku Suadi Fabel dimanapun Anda berada. Makanya dari itu kita harus berusaha memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayah dan inayahnya untuk kita semua. Tidak lupa juga sholat dan salam semoga selalu terdoakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad yang telah memberikan cahaya untuk keluarga bersabanya, para dan ustadz kiai yang kami hormati dan kami banggakan sejak kami takdimi fatwanya sampai saat ini. Masyaallah muslimin, para subscriber Suadi Fabel dimanapun Anda berada, alam bahwa sadar hanya mengenal fokus. Teman-teman tahu nggak, biasanya ingin masih kaya tapi fokusnya ke miskin, inginnya sih lunas tapi fokusnya ke hutang, inginnya sih hidup bahagia tapi fokusnya ke penderitaan. Wah begitu Pak. Amin. Suadi Fabel, bikin teman-teman Suadi Fabel. Itu adalah pikiran alam. Pikiran atau alam bawah sadar kita, para subscriber semua. Maaf, bukan semua, dari beberapa mungkin tidak memancarkan keinginan, tapi memancarkan energi yang fokusnya tapi memancarkan energi yang kita fokuskan, yang menjadi doa bukan keinginannya, melainkan apa saja yang difokuskan itulah yang terjadi. Apapun itu hanya fokus pikiran kita yang akan naik ke langit, ke atas langit menjadi doa. Coba sekarang jangan menengok ke belakang.
Saya serius. Jangan menengok ke belakang para subscriber soal difabel. Jangan tengok karena tidak ada apa-apa ke belakang. Bukan. Ya begitulah para subscriber. Pikiran kita soal difabel, subscriber soal difabel. Dia hanya fokus pada tengok ke belakang. Perintahnya sendiri sudah tidak Anda perhatikan para subscriber soal difabel. Coba kita lihat. Jangan menengok ke belakang. Saya serius. Jangan menengok ke belakang. Jangan tengok karena tidak ada apa-apa ke belakang. Bukan ya. Ya begitulah pikiran kita, hanya fokus pada tengok ke belakang. Perintahnya sendiri sudah tidak ada. Tidak Anda perhatikan. Coba lagi, jangan bayangkan saya beruang. Jangan bayangkan saya beruang yang tingginya 2 kali badan kita. Jangan bayangkan saya beruang yang pakai celana warna merah. Terbayangkan. Ya begitulah pikiran kita para subscriber soal difabel. Nah, kalau begitu, ya apa yang kita fokuskan itulah yang menjadi pikiran dan menjadi energi dan menjadi doa. Kata-kata tidak dan jangan itu tidak dikenal dalam alam pikiran. Yang dikenal hanya fokus, tema, dan topiknya. Soal difabel. Tidak mau miskin, ya jadinya miskin. Kata tidaknya dicoret dalam pikiran. Tidak mau gagal, ya akhirnya gagal juga. Uniknya para subscriber soal difabel, dia juga tidak mengenal diri sendiri atau orang lain. Ketika kita pikirkan orang lain, bawah sadar kita tidak mengenal. Dia hanya mengenal topiknya. Ketika kita melihat seorang koruptor, alam bawah sadar kita tidak berpikir bahwa itu ada orang lain, tapi itu ada diri kita. Ketika kita berfokus pada kata nolak karena sang ibu yang baru ada aktif tadi, alam bawah sadar sedang berdoa untuk diri sendiri, bukan orang lain. Ingat para subscriber soal difabel. Dalam pembahasan sebelumnya di alam kuantum, di alam pikiran kita adalah satu dan terhubung. Orang lain yang itu adalah kita adalah kita, ya ada orang lain juga. Tanpa batas dan tidak ada yang menghalangi
Anarki adalah satu tanda hubung. Ada seorang jemaah jemaah saya sebut saja namanya Pak Aman. Saya ambil aja Pak Aman. Dia tidak suka dengan sebuah suku, sebut saja suku X. Saya tidak sebut untuk menghormati suku tersebut. Bagi Pak Aman, orang suku X itu bau karena kebanyakan mereka menjadikan bawang putih sebagai snacknya, sementara dia tidak suka dengan bawang putih. Jadi kalau kelompok mereka ini bersenjata, membuat Pak Aman tidak nyaman dan tidak khusyuk dalam sholatnya. Para subscriber Suardi Herbal, akhirnya setiap ada suku X di dekatnya, maka Pak Aman segera pindah dan menjauh. Suatu saat Pak Aman sedang sholat sebelum asar, dan di sampingnya tiba-tiba duduk seorang dari suku X. Pak Aman membaca sholatnya, kemudian pindah ke tempat yang lain. Tapi di tempat yang baru malah datang dua orang suku X. Pak Aman pindah lagi, malah makin banyak orang yang dari suku yang ingin dia hindari itu ada di dekatnya. Pindah lagi, makin banyak, makin banyak, sampai iqamah sudah dilantunkan. Pak Aman menyadari para subscriber Suardi Herbal dirinya sudah berada di tengah-tengah orang suku X tersebut, dan dia masih mau pindah, tapi ternyata sudah tidak bisa pindah. Dan akhirnya jemaah ini pasrah dan menceritakan ke saya bahwa itu adalah sholat paling khusyuk, sholat paling tidak khusyuk yang pernah dia lakukan. Saya bisa membayangkan keadaannya. Bagaimana jika setiap orang di sana bersendawa, pasti baunya menyebar kemana-mana. Pak Aman belum menyadari para subscriber Suardi Herbal apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kamar hotelnya dan mandi, karena dia merasa baunya menempel di badannya. Para subscriber Suardi Herbal, tapi ternyata setelah keluar dari kamar mandi, Pak Aman tersebut malah merasakan semua badannya bau, persis seperti anggapannya terhadap suku X tersebut. Sampai ketika Pak Aman tersungkur bertobat, seluruh baunya hilang ajaib, bukan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kan Pak Aman mau meninggalkan bau dari suku X itu, tapi kenapa kok malah seluruh hidup
saat itu terhiasi dengan bau yang ingin dihindarinya. Ya begitulah bahasa saya bersuara difabel. Saya kerja alam bawah sadar. Dia menarik apa yang difokuskan. Apa saja yang difokuskan. Inginnya sih wangi, tapi fokusnya bau. Akhirnya bau itulah yang menjadi nasibnya si Pak Amanda tersebut. Anda pernah mengalaminya Pak subscriber soal difabel? Kalau gitu komen di soal difabel. Saya yakin bahkan di sinilah hasilnya. Jika hidup Anda tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, itu bukan karena upaya Anda yang keliru, tapi karena begitulah cara kerja hidup Anda. Nasib Anda adalah apa yang Anda fokuskan. Anda telah mengetahui hasilnya. Kini yang perlu dilakukan adalah subscriber soal difabel. Tinggal ubah saja fokus Anda pada subscriber soal difabel. Semua fokuskan ke yang baik-baik saja. Insya Allah kamu para subscriber soal difabel sebentar lagi akan menjadi magnet rezeki yang dahsyat. Demikianlah soal difabel. Kurang lebihnya maaf apabila ada kekurangan maupun hilaf, dosa dan salah maupun kegagalannya milik saya selaku manusia. Kesempurnaan adalah milik Allah yang diturunkan sedikit untuk kita semua. Baiklah para subscriber, akhirnya saya mohon maaf dan pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi wa syudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian soal difabel. Maaf atas segala hilaf, dosa maupun salah dalam belajar kali ini, dan mohon dukungan dengan cara like, comment, subscribe di channel soal difabel. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.